Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk persaudaraan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita dijadikan bersaudara di dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu meminta kita untuk bersyukur kepada Allah. Banyak sekali ayatnya di dalam Al-Qur'an. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kenapa Allah meminta kita untuk banyak bersyukur, banyak menyebut nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Ternyata itu adalah bagian dari terapi kejiwaan kita agar kita selalu bahagia, agar kita selalu tenang, agar kita selalu damai di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan kita menyebut nikmat-nikmat yang diberikan Allah setiap waktu kepada kita, maka itu artinya bahwa kita selalu memandang hidup ini indah, memandang hidup ini damai, memandang hidup ini penuh karunia yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita menjadi orang-orang yang bahagia. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu akan selalu melihat kekurangan, akan selalu melihat kesulitan, akan selalu merasa pesimis, tidak punya harapan di dalam hidupnya. Mari kita lihat apa yang ada di tangan saya. Di tangan saya ada sebuah gelas. Di dalamnya ada sirup berisi kurang lebih setengah gelas. Orang-orang yang tidak bersyukur akan mengatakan, ya setengah gelas aku kosong. Ini selalu yang diucapkan oleh mereka. Artinya apa? Ketika mereka memandang hidup mereka, yang mereka pandang adalah kesulitan, yang mereka pandang adalah penderitaan, yang mereka pandang adalah problematika hidup, yang mereka pandang adalah tidak adanya harapan, pesimis menjalani hidup, yang mereka pandang adalah hari-hari yang tidak bahagia. Karena apa? Karena fokus mereka kepada setengah gelas yang kosong. Nah, berbeda dengan orang-orang yang fokusnya kepada setengah gelas yang isi. Orang-orang yang melihat setengah gelas yang isi akan mengatakan, alhamdulillah setengah gelas aku masih ada isi. Alhamdulillah aku sehat. Itu artinya, alhamdulillah aku masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah aku masih bisa bekerja. Alhamdulillah aku masih bisa mengaktualisasikan diriku di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah walaupun di tengah pandemi, ya semuanya bermasalah, termasuk masalah keuangan, tapi alhamdulillah aku masih bisa menafkahi keluargaku. Alhamdulillah pandemi ini membawa kebaikan aku untuk keluargaku, sehingga aku memperhatikan ibadah anak-anakku di rumah karena aku tidak bisa kerja di luar rumah. Dia akan melihat selalu setengah gelasnya isi, bukan kosong. Nah, orang-orang yang melihat setengah gelasnya kosong, selalu berada di area yang kosong ini pandangannya, dia tidak akan pernah melihat ada setengah gelas yang isi. Dia nggak akan pernah melihat adanya nikmat yang diberikan Allah dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang memandang setengah gelas hidupnya adalah isi, ya, maka dia tidak akan pernah melihat setengah gelas hidupnya kosong. Kenapa? Karena dia fokus kepada yang isi. Dia fokus kepada kebaikan, anugerah, cinta yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Nah, ini yang membuat cara pandang kita menjadi berpikir positif, berjiwa positif, dan pada akhirnya kita bertindak positif. Saudara-saudaraku, orang yang bersyukur itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang bersyukur itu orang yang bisa melihat peluang di tengah kesulitan hidup. Orang bersyukur itu orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain karena dia melihat lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Orang bersyukur itu akan menjadikan hari-harinya bahagia. Dan orang bersyukur itu selalu berkelimpahan kebaikan. Karena memang Allah menjanjikan kepada mereka apabila mereka bersyukur, Allah tambahkan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Saudara-saudaraku, sepanjang hidup, kalau kita menjadi orang yang kufur nikmat, dipastikan dia tidak akan pernah melihat adanya peluang di tengah kesulitan. Kalau kita banyak mengeluh, dipastikan dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari problematika hidupnya. Kenapa?
karena tertutupi dengan keluhan-keluhan setiap waktu di dalam hidupnya. Dia prasangka buruk kepada dirinya, dia prasangka buruk kepada Allah, dia prasangka buruk kepada keadaan. Maka dia tidak akan pernah melihat adanya kebaikan. Dan jujur saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, coba kita jujur dengan diri kita. Sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih banyak dari cobaan ujian hidup yang kita alami. Lebih banyak hari-hari kita tersenyum, hari-hari kita bahagia dibandingkan hari-hari kita menangis. Lebih banyak kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita dibandingkan kesulitan. Lebih banyak anugerah karunia tercinta yang diberikan Allah kepada kita dibandingkan cobaan hidup. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan di Al-Baqarah 155 dengan kalimat, kami menguji kamu bisyai'in, dengan sedikit rasa takut, sedikit berkurangnya harta, sedikit ujian jiwa, buah-buahan, dan seterusnya. Kenapa dikatakan demikian? Agar kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada cobaan ujian hidup kita. Saudaraku, kalau ingin bangkit dari keterpurukan, kalau ingin bahagia, kalau ingin merasakan ketenangan hidup, pandanglah setengah gelas hidup kita isi. Jangan pernah pandang setengah gelas hidup kita kosong. Ketika kita memandang setengah gelas hidup kita isi, maka kita tidak akan pernah melihat ruang yang kosong setengah laginya. Artinya apa? Jujurlah dengan diri kita. Sesungguhnya lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dibandingkan cobaan ujian hidup. Maka tidak ada alasan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Saudaraku, berbahagialah. Rubahlah cara pandang kita terhadap diri kita, terutama terhadap Allah dan terhadap keadaan. Berpikirlah positif, berjiwalah positif, maka yakinlah akan menghasilkan tindakan-tindakan positif yang produktif. Semoga Allah meridhai kita. Salam sukses bahagia buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.